Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ria Syam dengan NPM akhir 394. Di sini saya akan menerangkan melalui aplikasi Smart PLS dalam rangka memenuhi ujian analisis multivarian yang telah diberikan. Jadi langsung saja kita ke pengerjaan. Oke, di sini saya telah memasukkan data sebanyak 100 data dari 300 sekian data yang diberikan. Saya hanya mengambil 100 data saja. Kemudian kita langsung ke perhitungan saja. Kita klik PLSM, kemudian projectnya UAS Anmul, kita save. Nah, langsung kita masukkan tiap indikatornya. Ada indikator TL yang berperan sebagai independen. Kemudian kita masukkan ER yang berperan sebagai indikat variabel dependen. Kemudian kita masukkan OCP yang berperan sebagai variabel mediasi. Kemudian selanjutnya ke C yang berperan sebagai variabel moderasi. Perlu diketahui bahwa TL adalah transformational leadership, kemudian sebagai variabel independen, kemudian variabel dependennya ER atau employee retention, kemudian moderasinya yaitu C atau communication, kemudian OCB-nya variabel mediasi yaitu organization citizenship behavior. Langsung saja kita tarik garis. Seperti ini, kemudian mediasi ke dependen, moderasi ke dependen, kemudian yang terakhir seperti ini. Nah, seperti ini adalah garisnya, kemudian seperti ini. Kemudian langsung kita calculate saja. PLSM algorithm, kemudian start calculation. Nah, di sini kita akan menghitung outer loading-nya atau bisa dikenal sebagai validitas konvergen. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilainya 0 kebanyakan adalah seperti ini. Dengan kategori validitas konvergen ini atau outer loading-nya yaitu apabila di atas 0,7 maka dia dikatakan valid, dan apabila dia kurang dari 0,7 maka dia dikatakan tidak valid, seperti itu. Dapat kita lihat bahwa semuanya di sini nilainya bagus kecuali ada dua, yaitu C2 yang bernilai 0,634, kemudian TL2 bernilai 0,698. Nah, setelah itu kita ke validitas diskriminan, kita ke Fornell-Lercher-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa di validitas diskriminan Fornell-Lercher ini nilai akar AVE harus lebih besar korelasi antara konstruknya dengan konstruk lainnya. Maksudnya, nah yang di atas ini tuh harus lebih besar daripada nilai yang di bawahnya. Seperti ini, C dengan C bernilai 0,861 lebih besar daripada di bawahnya. Begitu juga dengan ER 0,886 lebih besar daripada di bawahnya. OCP dengan OCP 0,758 dan seterusnya, seperti itu. Maka dia dikatakan valid. Kemudian kita ke uji reliabilitas, langsung saja. Nah, ini dia uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini sama apabila nilainya dia di bawah 0,7 maka dia dikatakan tidak valid. Dapat kita lihat crown batch alpha-nya di atas 0,7 semua. Kemudian composite reliability yang ini dia di atas 0,7 semua. Maka dia dikatakan reliable. Kemudian langsung saja kita lanjut ke R square. Nah, R square
Nah, R-square ini kita dapat lihat ER bernilai 0,385. ER ini sebagai variabel dependent. Nah, artinya eh, jika dia dipersenkan, maka dia bernilai 38,5%. 38,5% ini dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu OCB, TL, dan juga C. Dan sisanya dari 38,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian, maka 0,38 ini dia dikatakan lemah ya, karena dia dikatakan kuat apabila di atas 0,7 seperti itu. Kemudian OCB ini dia bernilai 0,5656 atau dikatakan sedang atau moderate. Yang artinya OCB ini dipengaruhi oleh nilai C dan juga TL sebesar 56,5%, yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti itu. Setelah R-square kita lanjut ke F-square. Nah, seperti ini. Atau bisa juga disebut efek size. Dapat kita lihat nilai C dengan ER sebesar 0,025, yang artinya dia lemah ya. Kemudian C dengan OCB dia bernilai 0,045, sama, dia dikatakan lemah. Kemudian OCB dengan ER bernilai 0,0001, dikatakan sangat lemah. Kemudian TL dengan ER ya bernilai 0,085, sama juga dia dikatakan lemah. Kemudian karena dia dikatakan kuat apabila di atas 0,35 seperti itu ya. Kemudian TL dengan OCB bernilai 0,274, jadi dikatakan sedang. Dan dikatakan sedang apabila di atas 0,15. Seperti itu. Kemudian setelah F-square kita cari uji hipotesisnya. Bagaimana? Kita lanjut ke calculate bootstrapping start calculation. Nah, kita lihat atau bisa juga kita lihat path koefisiennya. Nah, seperti ini. Nah, p-value-nya bernilai seperti ini 0,226. Yang interpretasinya yaitu C memengaruhi ER sebesar 0,226, yang artinya dia tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan karena dia dikatakan signifikan apabila nilainya di bawah 0,05. Kan ini nilainya 0,2. Berarti dia tidak signifikan. Kemudian C terhadap OCB nilai p-value-nya 0,051, dikatakan tidak signifikan karena harus 0,05. Setelah itu OCB dengan ER ini adalah nilai per variabel satu-satu ya teman-teman. Kemudian OCB dengan ER, OCB ini sebagai mediasi ya, dia bernilai 0,0804, tidak signifikan karena harus di bawah 0,05. Kemudian variabel TL dengan ER, variabel TL ini independen terhadap dependennya, dikatakan valid karena dia di 0,029, kurang dari 0,05. Dia dikatakan valid. Kemudian TL dengan OCB yaitu 0,000, ya dikatakan signifikan juga. Maaf, signifikan. Dia dikatakan signifikan juga. TL ini variabel independen terhadap mediasinya, seperti itu. Setelah path koefisien kita langsung lanjut ke ini. Ini adalah variabel yang memengaruhi, yaitu variabel moderasi memengaruhi sebesar 0, p-value-nya bernilai 0,81, yang artinya 0,8 dia tidak berpengaruh secara signifikan, karena dia di atas 0,05. Kemudian ini juga TL, OCB, ER atau variabel mediasinya dia juga tidak berpengaruh, sangat tidak berpengaruh terhadap nilai, karena nilai p-value-nya sebesar
0,814 di atas 0,5. Seperti itu. Mungkin itu adalah penjelasan mengenai data dari ujian analisis multivarian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.